Halo teman-teman, kembali bersama gue Ajay, si netizen yang suka ngebahas bola ya. Jadi tanggal sumpah dari ketiga pemain diaspora kita, itu yaitu Dean James, kemudian Joey Pelupessy dan juga Emil Audero itu sudah ditetapkan. Jadi A1 itu sudah memberi kabar bahwa sumpah mereka itu akan dilakukan di hari Senin, tanggal 10 Maret di Roma, Italia. Ini berarti mepet ya dengan registrasi pemain-pemain ini untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia, karena tanggal 10 itu adalah hari terakhir. Artinya setelah sumpah ini harus langsung didaftarkan, gak pakai lama, sat-sat. Harus langsung didaftarkan. Ya gue lega, gue sangat lega. Ternyata seluruh prosesnya lancar, karena gue tuh sebenarnya sempat ragu guys. Gue sempat ragu karena gue sedikit paham sulitnya menaturalisasi pemain. Gue sedikit paham lah, apalagi sepak bola. Sepak bola itu kan ada banyak tahapannya lah. Tahapannya banyak sekali gitu, dan beruntung semuanya tuh kooperatif untuk membantu naturalisasi ini. Gue pernah bilang di video sebelumnya, normalnya kan biasanya pemain-pemain diaspora yang lain itu kan kurang lebih butuh waktu 2 minggu sampai 2 bulan ya untuk memproses dokumen segala macam sampai naturalisasi. Tapi ini 3 pemain bener-bener dikebut, 2 minggu beres, bener-bener beres ya, dari awal sampai akhir bener-bener beres. Jadi gue angkat topi kepada PSSI yang begitu serius ya begitu serius menatap 2 pertandingan ini dengan 3 pemain ini. Tapi mungkin yang jadi minus poin adalah karena 3 pemain ini kan langsung bergabung tanpa mengenal, tanpa ada perkenalan segala macam, dan cuma punya waktu latihan efektif sekitar 2 hari saja ya kan. Pemain-pemain itu kan, pemain-pemain yang ada itu kan tanggal 16 semuanya itu baru selesai melakukan pertandingan. Nanti tanggal 16 langsung berangkat, 17 tutus 17 gitu ya, 17 sampai pasti nggak akan langsung latihan dong. Pasti ada ya, ada banyak lah, ada recovery, ada istirahat gitu ya. Efektifnya latihan itu kan baru tanggal 18, dan tanggal 18 itu kan 3 pemain ini baru mengenal pemain-pemain yang lain. Makanya kalau melihat situasi ini ya, karena kan adaptasi ini sangat penting teman-teman. Mungkin yang akan bermain dari ketiga pemain ini, kalau menurut pendapat gue ya, dari ketiga pemain ini mungkin yang akan bermain langsung menghadapi Australia itu adalah Joey Pelupessy. Kenapa gue bilang Joel? Karena sisanya gelandang-gelandang yang setipe sama dia ini nggak ada. Jadi Joel ini datang untuk menambah, bukan menambah kualitas, tapi melengkapi kualitas. Karena dia ini adalah pelengkap, bisa dibilang melengkapi. Artinya posisi Joel ini sangat-sangat dibutuhkan. Kan di situ ada Nathan Jones kan di posisi atau ada Ivar Jenner. Tapi Nathan Jones dan Ivar Jenner ini, I'm so sorry ya, terlalu muda, tidak konsisten. Kadang bagus banget, kadang juga jelek gitu ya. So far yang paling stabil di tengah itu cuma Tom Haye. Nah, kenapa Joel menurut gua akan langsung bermain? Karena Joel ini sudah senior, sudah 31 tahun. Pengalamannya sudah sangat tinggi. Dan untuk pemain yang pengalamannya sudah tinggi, adaptasi itu sudah tidak akan menjadi masalah. Itu keuntungan pemain senior itu seperti itu. Jadi adaptasinya tidak akan menjadi masalah. Nah, sekarang kita bicara kualitas.
Joe Pelupesi ini kan punya value yang kecil sebenarnya, ya, nggak sampai 10 miliar setahu gua. Dan juga dia main sekarang di divisi 2 Belgia, which is itu tidak terlalu tinggi ya levelnya di Eropa gitu. Pertanyaannya adalah, apakah Joel Pelupesi ini bisa mengimbangi levelnya Tom Haye? Nah, ini yang jadi pertanyaan gua jujur. Jadi bukan masalah kematangan, bukan masalah kedewasaan, tapi level permainan. Dia mungkin boleh matang secara making decision dan segala macam gitu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah long ball-nya banyak yang nyampe? Apakah passing-nya banyak yang nyampe? Apakah visi mainnya ini bagus? Kan itu masalah level permainan ya gitu. Kalau masalah making decision, gue rasa gue nggak akan ada masalah dengan Joel. Tapi sekali lagi level permainannya sih yang nanti akan jadi pertanyaan. Gitu, karena kalau gue ngelihat, gue kan juga ngelihat beberapa videonya ya, gue tidak terlalu impress ya dengan cara bermainnya. Gue suka dengan agresifnya ini pemain, tetapi gue nggak melihat visi bermain yang luar biasa dari pemain ini. Plus poinnya mungkin dia agresif gitu. Jadi cocok lah emang jadi DMF gitu ya. Itu soal Joel. Dan soal sisanya James dan Emil. Menurut gue mereka nggak akan langsung starter. Menurut gue mungkin mereka akan disimpan dulu karena sulit sih ya. Termasuk oleh Romani ya. Romani pun sama. Mungkin ya, ini menurut pendapat gue. Mungkin ketiga pemain ini, Emil, Dean James dan Ole Romani, bisa jadi tidak akan langsung bermain, bisa jadi ya. Gitu. Tapi sorry. Kalau Ragnar kalau Ragnar nggak bisa main. Kalau Ragnar nggak bisa main berarti Ole pasti main ya. Karena Ragnar nggak main. Gue lupa Ragnar nggak main ya. Ragnar kan terkena akumulasi kartu. Berarti Romani ini kayaknya bakal starter. Dean James ini bakal diistirahatin. Karena di posisi dia udah ada pemain lain. Di posisi dia kan ada Verdong ya, yang ada di posisi itu. Kemudian kalau bicara wing kiri ya. Kalau bicara wing kiri juga masih ada Strike, masih ada Egi gitu ya. Masih ada Strike, masih ada Egi, jadi masih ada Eliano Reinders juga. Jadi pasti dicari pemain yang lebih berpengalaman gitu. Mungkin Dean James bisa main di babak kedua gitu ya. Karena kan adaptasi dulu kan, adaptasi melihat dulu permainan Indonesia seperti apa kalau di lapangan. Dia nanti kan dia punya gambaran sendiri tuh. Aku harus bermain seperti ini. Nah, baru nanti Dean James masuk gitu. Karena menurut gue Dean James ini meskipun harga value-nya jauh di bawah Verdong, tapi levelnya tuh setara sama Verdong. Gue udah ngelihat mainnya dan gue impress banget sama cara dia main. Gue lumayan impress dengan cara dia main. Dia ini cepat, kemudian dia ini ambisius, kelihatan orangnya ya, agresif, tapi tidak kasar. Jadi gue suka sama pemain ini. Gue harapkan pemain ini bisa memberikan plus point kepada timnas gitu ya. Gitu. Dan juga untuk Emil pastinya sebagai pesaing Martin Paes ya, gue rasa Martin Paes tetap akan jadi nomor 1 ya. Kenapa? Karena Martin Paes kan sudah mengalami banyak hal dengan timnas Indonesia gitu, ngerti nggak? Dia pasti sudah punya komunikasi sendiri dengan back timnas Indonesia yang lain, sama Rido, sama Itze, sama Verdong gitu. Sementara Emil Audiro kan masih harus beradaptasi dengan komunikasi, masih harus beradaptasi dengan atmosfer pertandingan yang ada di timnas. Jadi gue rasa Martin Paes tetap akan jadi nomor 1. Emil ini akan jadi nomor 2 kalau misalkan Martin Paes lagi drop gitu ya, lagi kehilangan kepercayaan diri atau lagi cedera gitu ya. Nah, Emil bisa masuk di titik itu. Gitu ya. Jadi selamat datang untuk ketiga pemain ini. Semoga nanti perjalanan menuju sumpahnya lancar. Kemudian tidak ada kendala juga dari PSSI dan tim ya, tim Kemenkumham dan segala macam yang mengurusi KTP paspornya gitu ya. Dan mudah-mudahan ketiga pemain ini juga tidak cedera sebelum FIFA Matchday ya, karena mereka kan masih akan ada 2 pertandingan kalau salah sebelum ke FIFA Matchday. Oke, mantap, good luck untuk ketiga pemain tersebut.